Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan materi pada bab 4, yaitu submateri yang kedua tentang kedudukan dan peran pemerintah pusat. Pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah memiliki 3 fungsi. Yang pertama fungsi layanan, kedua fungsi pengaturan, ketiga fungsi pemberdayaan. Nah, fungsi layanan dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara tidak diskriminatif dan tidak memberatkan serta dengan kualitas yang sama. Fungsi pengaturan yaitu fungsi pemerintah sebagai pengatur dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjalankan hidupnya sebagai warga negara. Sementara itu ada 6 fungsi pengaturan yang dimiliki pemerintah. Yang pertama, menyediakan infrastruktur ekonomi. Yang kedua, menyediakan barang dan jasa kolektif. Ketiga, menjembatani konflik dalam masyarakat. Keempat, menjaga kompetisi. Kelima, menjamin akses minimal setiap individu kepada barang dan jasa. Dan yang keenam, menjaga stabilitas ekonomi. Sedangkan fungsi pemberdayaan dijalankan pemerintah dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Masyarakat tahu, menyadari diri, dan mampu memilih alternatif yang baik untuk mengatasi atau menyelesaikan persoalan yang dihadapinya. Pemerintah dalam fungsi ini hanya sebagai fasilitator dan motivator untuk membantu masyarakat menemukan jalan keluar dalam menghadapi setiap persoalan hidup. Nah, pemerintah pusat memiliki kewenangan, yaitu perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro. Dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam dan pemberdayaan sumber daya strategis, dan konservasi dan standarisasi nasional. Nah, adapun tujuan diberikannya kewenangan kepada pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah meliputi yang pertama tujuan umum, yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat, memperhatikan pemerataan dan keadilan, menciptakan demokratisasi, menghormati serta menghargai berbagai kearifan atau nilai-nilai lokal dan nasional, memperhatikan potensi dan keanekaragaman bangsa, baik tingkat lokal maupun nasional. Kemudian, tujuan khusus yang ingin dicapai dalam memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat, yaitu mempertahankan dan memelihara identitas dan integritas bangsa dan negara, menjamin kualitas pelayanan umum setara bagi semua warga negara, menjamin efisiensi pelayanan umum karena jenis pelayanan umum tersebut berskala nasional, menjamin pengadaan teknologi keras dan lunak yang langka, canggih, mahal, dan berisiko tinggi, serta sumber daya manusia yang berkualitas tinggi yang sangat diperlukan oleh bangsa dan negara. Kemudian yang kelima, membuka ruang kebebasan bagi masyarakat, baik pada tingkat nasional maupun lokal. Kemudian menciptakan kreativitas dan inisiatif sesuai dengan kemampuan dan kondisi daerahnya, dan memberi peluang kepada masyarakat untuk membangun dialog secara terbuka dan transparan dalam mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri. Nah, sekian materi pada materi yang kedua. Silahkan pelajari materi pada materi yang ketiga. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.